terbebas dari keangkuhan. Dalam darahnya ada kuasa, datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya, ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Allah yang sangat luar biasa, di mana Engkau menyertai kami sampai pada saat ini. Dan ketika kami akan memulaikan acara kami di hari Sabat ini, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kami, sehingga lewat firman dan pelajaran yang kami akan dengar, boleh memberikan kekuatan iman bagi kami semua. Kami serahkan acara kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat. Cinta adalah bahasa hati yang tak selalu butuh kata-kata, tapi selalu bisa dirasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kita bisa lihat itu dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Seorang penulis rohani mengatakan bahwa cinta adalah prinsip yang aktif dan hidup yang bekerja melalui hati yang disucikan oleh kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam setiap detik yang berlalu, namamu selalu hadir dalam pikiran pasanganmu. Yesaya 43 ayat yang keempat mengatakan bahwa engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara-saudara, Kristus mengasihi kita dengan penuh kasih sayang yang tak terukur dan tak terbanding. Ia mengingat kita dalam segala waktu. Ada satu ungkapan mengatakan bahwa aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa aku saat bersamamu. Dalam 2 Korintus 5:14, kalau kita baca ayat ini katakan bahwa sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Seorang penulis rohani juga ada satu pernyataan mengatakan bahwa di dalam Kristus kasih sejati ditemukan, hanya mereka yang menerima kasihnya dapat mengasihi dengan tulus. Kemudian kita melihat bahwa ternyata kita harus memiliki cinta sejati. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi tanpa henti. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasih yang sejati dan murni akan selalu dinyatakan dalam pengorbanan diri. Kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai rumah tangga, apakah kita suami
atau istri mengatakan bahwa ada seorang yang sangat luar biasa mengatakan pernyataan ini, kau atau engkau adalah alasan aku tersenyum tanpa sebab dan bermimpi tanpa akhir. Makanya dalam Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kasih membawa terang dan kegembiraan. Ia adalah wangi kehidupan yang sejati. Jadi kasih itu membawa terang dan kegembiraan. Ia adalah wangi kehidupan yang sejati. Apakah kita sebagai suami ataupun kita sebagai istri. Ketika dunia terasa gelap, cintamulah yang menjadi cahaya di hatiku. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi kasih Kristus adalah terang yang menerangi setiap hati yang terbuka baginya. Yang terakhir, ini adalah suatu kata yang sangat luar biasa dan menyentuh saya. Apakah kita suami, apakah kita istri? Cinta itu sederhana. Cukup kamu dan aku saling menjaga, saling memahami, dan yang terakhir adalah setia. Jadi kasih itu tidak berkesudahan. Rumah tangga yang dibangun atas dasar kasih sejati akan menjadi surga kecil di bumi. Terima kasih. Amin.
Shalom, puji Tuhan boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema gambaran dari pernikahan. Kami selalu mengingatkan, mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita sebagai persiapan sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong saudara-saudara untuk menggali lebih dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kembali lagi kami sangat membutuhkan urapan Roh Suci-Mu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Bantu kami, buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita lihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah. Kejadian 2 ayat 23 sampai 25. Manusia atau Adam dan perempuan pertama dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan menjadi satu daging sebagai lambang kesatuan yang intim dan kudus. Kemudian ada Efesus 5 ayat 29 sampai 32. Kristus mengasihi jemaat seperti seorang suami mengasihi tubuhnya sendiri, menekankan hubungan pernikahan sebagai gambaran misteri rohani antara Kristus dan gereja. Kemudian ada Yeskiel 16 ayat 4 sampai 14. Allah menggambarkan Israel sebagai bayi yang dibuang, namun Dia memeliharanya, menghiasinya, dan menjadikannya mempelai yang mulia. Ini melambangkan kasih karunia Allah. Lalu ada Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Babylon yang besar itu sudah dijatuhkan karena penuh dosa dan menjadi tempat roh-roh najis, dan umat Allah dipanggil keluar supaya mereka tidak ikut dihukum. Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Abraham meminta hambanya bersumpah untuk mencari istri bagi Ishak dari keluarganya sendiri, bukan dari bangsa Kanaan. Ini mencerminkan pentingnya menjaga kekudusan umat Allah di dalam pernikahan. Dan terakhir ada Wahyu 19 ayat 1 sampai 9. Sorga bersorak oleh karena kejatuhan Babel dan menyambut perjamuan kawin anak domba di mana mempelai perempuannya sudah siap. Sekarang kita lihat pengertian judul gambaran dari pernikahan. Apa pengertian pernikahan atau perkawinan secara umum dan dalam konteks rohani pelajaran Sekolah Sahabat? Mari kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah artinya ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Itu definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam konteks kekristenan, pernikahan adalah ikatan kudus antara seorang pria dan seorang wanita yang disatukan oleh Tuhan untuk hidup bersama di dalam kasih, saling melengkapi dan untuk membangun keluarga. Dalam konteks rohani dan pelajaran Sekolah Sahabat, ada 3 pengertian dari pernikahan. Yang pertama, itu adalah simbol dari hubungan covenant atau perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Yang kedua, seperti suami istri itu dipanggil untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengorbanan, demikian juga hubungan antara Allah dan gerejanya dipenuhi kasih yang setia, walaupun seringkali umatnya itu jatuh dan tidak setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menurut konteks Sekolah Sahabat, pernikahan itu menggambarkan kedekatan, komitmen, kasih penyelamatan Allah kepada umatnya. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat, dalam metafora tentang pernikahan, siapa yang digambarkan menikah dan pihak-pihak mana yang terlibat di dalam pernikahan ini? Nah, kalau kita lihat dalam metafora pernikahan, Tuhan atau Yesus Kristus digambarkan sebagai mempelai pria, dan umatnya Israel dalam perjanjian lama dan gereja di perjanjian baru juga di dalam kitab Wahyu
digambarkan sebagai mempelai wanita. Pernikahan ini menggambarkan hubungan perjanjian yang intim, yang penuh kasih antara Allah dan umatnya, di mana Tuhan adalah inisiator, Dia sebagai pemelihara, Dia yang mengasihi, sementara umat itu dipanggil untuk merespon dengan kasih, kesetiaan, dan penyerahan diri. Apa sebenarnya pentingnya dan maksud pernikahan yang digambarkan dalam nubuatan, dalam buku Wahyu, dan kemudian siapa yang terlibat dalam pernikahan tersebut? Nah, kita harus mengerti bahwa dalam konteks kitab Wahyu, pernikahan itu menggambarkan penggenapan rencana keselamatan dan penyatuan kekal antara Kristus, sang mempelai pria, dan umat tebusannya, mempelai wanita atau gereja yang setia pada akhir zaman. Mengapa ini penting? Gambaran ini adalah untuk menunjukkan bahwa kesetiaan umat Tuhan akan dihargai, akan diganjar dengan persekutuan kekal bersama Dia dalam kemuliaan yang dilambangkan dengan perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 7-9. Maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa hubungan kasih dan perjanjian antara Tuhan dan umatnya bukan hanya bersifat simbolis di dunia ini, tetapi akan digenapi secara nyata di dalam kekekalan, di mana tidak akan ada lagi dosa dan umat akan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Ellen White dalam Desire of Ages halaman 151 menekankan konsep pernikahan ini. Dia katakan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, hubungan pernikahan digunakan untuk menggambarkan persatuan yang lembut dan kudus yang ada di antara Yesus dan umatnya. Bagi Yesus, sukacita dari pesta pernikahan menunjuk kepada sukacita pada hari ketika Dia akan membawa pulang mempelainya ke rumah Bapa, dan orang-orang yang ditebus bersama dengan Sang Penebus akan duduk bersama dalam perjamuan kawin anak domba. Kita datang pada ayat hafalan Wahyu pasal 19 ayat 9, lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Mari kita lihat pemahaman ayat hafalan kita. Apa peristiwa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 19 ini? Khususnya mulai ayat 6 sampai ayat 10. Dan dalam situasi dan kondisi apa penulis saat itu. Nah, saudaraku yang terkasih, Yohanes pasal 19, khususnya ayat 6 sampai 10, menggambarkan kemenangan kerajaan Allah melalui 3 peristiwa utama. Yang pertama, di sana digambarkan terjadi pujian di surga dari umat Allah yang merayakan kemenangan Allah dan kedatangannya, terutama setelah mereka menang atas Babel. Kemudian yang kedua, perkawinan anak domba, ayat 7 dan ayat 8. Di sana Kristus yang adalah anak domba bersatu dengan umatnya mempelai perempuan yang telah mengenakan kain lenan halus, bersih dan cerah, yang melambangkan kekudusan melalui penebusan. Dan yang ketiga, itu adalah undangan ke perjamuan kawin, ayat 9, di mana orang-orang berbahagia yang diundang merayakan pernikahan ini. Dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 851 menyatakan bahwa Wahyu 19 ayat 6 sampai 10 menggambarkan klimaks sejarah keselamatan, yaitu penyempurnaan hubungan Kristus dengan gerejanya. Nah, kemudian Yohanes menulis kitab Wahyu saat diasingkan di Pulau Patmos. Kita bisa baca itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Itu sekitar tahun 95 Masehi di bawah penganiayaan Kaisar Domitianus. Dan tujuannya adalah untuk surat ini dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil yang akan menguatkan gereja yang pada saat itu sementara menderita dengan beberapa hal yang terjadi. Dan surat-surat ini dikirimkan dengan tujuan untuk memberikan pengharapan akan kemenangan akhir melalui Yesus Kristus. Nah, siapa yang digambarkan dengan Ia di dalam ayat hafalan kita? Kemudian siapaku dan siapa mereka di dalam ayat hafalan ini? Nah, saudara,
Ia yang berbicara di dalam ayat hafalan ini adalah seorang malaikat yang ditugaskan untuk menjelaskan penglihatan ini kepada Yohanes. Di dalam Wahyu, malaikat sering bertindak sebagai penafsir. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 17 ayat 7, kemudian 22 ayat 8. Ellen G. White menegaskan bahwa malaikat-malaikat ini adalah utusan surgawi yang membawa pesan khusus untuk akhir zaman. Itu ditulis di dalam Early Writing halaman 32. Kemudian aku di dalam ayat hafalan kita merujuk kepada Yohanes yang adalah penerima wahyu tersebut. Dan sedangkan mereka yang berbahagia ini adalah umat percaya yang setia yang diundang ke perjamuan kawin itu, yaitu orang-orang kudus yang menerima keselamatan melalui iman dalam Kristus. Wahyu pasal 19 ayat 8. Nah, kalau begitu siapa yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba? Perkawinan anak domba dengan siapa? Dan kapan konteks perkawinan ini dimaksud? Dan apakah kriteria dari mereka yang sampai diundang ke dalam perjamuan kawin? Nah, saudara, mari kita lihat siapa yang diundang. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, Matius pasal 22 ayat 9 sampai 10, di sana dijelaskan bahwa umat percaya sejati dari segala zaman, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, yang menerima undangan keselamatan melalui Kristus, merekalah yang diundang di dalam perjamuan kawin ini. Kemudian, perkawinan dengan siapa? Di sini kita bisa melihat Kristus yang adalah anak domba menikah dengan gerejanya. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27, kemudian Wahyu pasal 21 ayat 2 dan ayat 9 sampai 10. Ini adalah lambang hubungan yang kekal antara Kristus dan umatnya. Kita bisa baca itu di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 465. Kemudian kapan pernikahan itu? Pernikahan itu terjadi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Kita juga bisa baca itu di dalam The Great Controversy halaman 636 sampai 637. Kemudian kriteria apa yang diundang atau apa kriteria sehingga mereka itu diundang. Nah, saudaraku, ada beberapa poin yang menjadi catatan di sini. Yang pertama, mereka yang diundang adalah mereka yang menerima undangan Injil. Lukas pasal 14 ayat 16 sampai 24. Kemudian yang kedua, mereka yang diundang, kriteria mereka adalah kesetiaan dalam pengenyahian. Wahyu pasal 2 ayat 10. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang taat pada hukum Allah. Wahyu pasal 14 ayat 12. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berpakaian kain lenan halus, melambangkan kebenaran Kristus melalui iman dan ketaatan. Wahyu pasal 19 ayat 8, kemudian ayat pasal 3 ayat 18. Dan di dalam Step to Christ halaman 62 mengatakan hanya kebenaran Kristus yang memungkinkan kita untuk diakui di dalam perjamuannya. Nah, berikut apa pengertian dari perkataan ini benar. Nah, saudaraku, frase perkataan ini benar menegaskan bahwa undangan ke perjamuan kawin adalah janji ilahi yang pasti. Ellen G. White menegaskan bahwa perkataan ini benar, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Semua yang telah direncanakannya pasti terlaksana. Itu ditulis di dalam The Acts of the Apostles halaman 585. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan satu daging atau one flesh. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat atau dalam pengertian rohani, apa yang dimaksud dengan satu daging? Secara rohani, sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat, yang dimaksud dengan satu daging ialah perkawinan atau penyatuan kudus yang sifatnya permanen yang didesain oleh Allah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri. Inilah yang ditekankan oleh Yesus dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Evangelical Dictionary of Biblical Theology halaman 511 mengatakan satu daging melibatkan kesatuan yang menyeluruh, tujuan, fisik, dan kehidupan. Sebuah kesatuan di mana keduanya menjadi sebuah kehidupan yang baru yang dirancang oleh Allah dan seimbang. Mereka saling mengimbangi kekuatan dan kelemahan satu sama lain.
dan secara seksual keduanya menjadi satu daging secara fisik seperti yang tercermin dalam keturunan mereka. Kemudian Ortland R.C. Jr. dalam New Dictionary of Biblical Theology halaman 655 mengatakan bahwa satu daging adalah sebuah keterikatan seumur hidup yang eksklusif antara seorang pria dan wanita dalam satu kehidupan saling berbagi seutuhnya. Mereka menjadi milik satu sama lain dan hanya untuk satu sama lain. Itulah sebabnya Andrew Study Bible halaman 9 menegaskan bahwa satu daging adalah sebuah penyatuan yang baru yang melampaui sekedar kesatuan seksual saja. Nah, kapan awal pernikahan dan satu daging dimulai? Dan apa hubungannya pernikahan dengan satu daging? Berdasarkan apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 2, pernikahan dan satu daging berawal dan dimulai di Eden, didesain oleh Allah sendiri pada waktu penciptaan. Manuskrip 16:1899 mengatakan bahwa Dia yang menciptakan pasangan kudus yang pertama dan yang menciptakan sebuah taman atau paradise Eden bagi mereka telah menaruh meterainya pada lembaga pernikahan yang pertama kali dirayakan di Eden ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, apa hubungannya pernikahan dengan satu daging? Pena inspirasi dalam My Journey to Life, Step 14 Marriage halaman 3, di sana dikatakan bahwa janji yang diikrarkan oleh seorang pria dan wanita kepada satu sama lain dalam pernikahan berpuncak pada keintiman seksual yang disebut oleh Alkitab sebagai menjadi satu daging. Tujuan Allah ialah agar pasangan suami istri mengalami sebuah ikatan pikiran dan emosi yang intim yang akan menjadi dasar dari kesatuan seksual, membuat cinta dalam pernikahan dipenuhi dengan kehangatan, sukacita, dan kegembiraan. Nah, apa bisa satu daging tanpa pernikahan atau sebaliknya? Dari sudut pandang atau pengertian rohani, tanpa pernikahan tidak bisa tercipta satu daging. Namun dari sudut pandang praktek nafsu seksual dan percabulan yang terjadi, yang bertentangan dengan maksud Allah dan tujuannya akan hal itu, dan dengan demikian menjadi dosa, Rasul Paulus katakan hal itu bisa terjadi. 1 Korintus 6 ayat 16 bagian A katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Jadi bisa dalam konteks praktek seksual dan percabulan. Sebaliknya, sebuah pernikahan tetap akan menjadi satu daging walaupun tanpa ada hubungan seksual. Normalnya memang penyatuan dalam pernikahan puncaknya adalah hubungan seksual. Namun ada pasangan-pasangan suami istri tertentu yang tidak dapat memenuhi hal itu karena keterbatasan fisik. Nah, dalam hal ini, My Journey to Life Step 14 Marriage halaman 3 menggarisbawahi bahwa pasangan-pasangan suami istri yang tidak dapat melakukan hubungan seksual karena keterbatasan fisik tetap dapat menemukan sukacita dan ikatan dalam ekspresi kasih sayang fisik lainnya. Semua pasangan yang sudah menikah harus terus berusaha melalui kasih karunia Tuhan untuk mengasihi satu sama lain dengan kasih yang agape, yang alkitabiah, atau kasih yang tidak bersyarat, penuh cinta dan pengorbanan. Sekarang apa tujuan pernikahan dan satu daging? Serta sampai kapan pernikahan? Dan apakah perpisahan serta perceraian diizinkan Allah? Pernikahan dan satu daging adalah bertujuan untuk menjadi berkat dan kebahagiaan bagi manusia. In Heavenly Places halaman 202 di sana dikatakan bahwa pernikahan jika digabungkan dengan kemurnian dan kekudusan, kebenaran dan keadilan adalah salah satu berkat terbesar yang pernah diberikan kepada keluarga manusia. Kehangatan persahabatan sejati dan kasih yang mengikat hati suami dan istri adalah sebuah cicipan surga. Kemudian dalam Patriarchs and Prophets halaman 46 dikatakan bahwa ketika prinsip-prinsip ilahi diakui dan ditaati dalam hubungan ini, pernikahan adalah sebuah berkat. Pernikahan menjaga kemurnian dan kebahagiaan manusia. Pernikahan menyediakan kebutuhan sosial manusia. Pernikahan meningkatkan fisik, intelektual, dan juga moral manusia. Di sisi lain, pernikahan dan satu daging juga memiliki tujuan procreation
Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28a bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 217 menegaskan bahwa melalui pernikahan dan menjadi satu daging, manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Dalam hal ini memenuhi misi Allah terhadap pernikahan. Nah, sampai kapan pernikahan? Karena pernikahan sifatnya eksklusif dan permanen, maka pernikahan itu berlangsung selama seseorang hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 39 mengatakan bahwa istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Poin yang sama bisa kita temukan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Bagaimana dengan perpisahan dan perceraian? Apakah memang diizinkan Allah? Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Di ayat yang ke-8 kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi jelas, sejak semula Allah tidak merestui adanya perceraian. Namun karena dosa, Yesus kemudian katakan di ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, sekali lagi karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, bagaimana kemudian kita mempertahankan pernikahan sesuai dengan konteks pelajaran hari Minggu? Untuk mempertahankan pernikahan, maka harus ada yang pertama, pengampunan. Pasangan harus saling mengampuni betapapun tidak layak itu. Sama seperti Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak. Yang kedua, harus ada penerimaan. Sama seperti Kristus menerima kita, kita pun harus menerima pasangan kita dengan segala kekurangannya. Yang ketiga, mendahulukan pasangan kita lebih dari diri kita sendiri. Sama seperti Kristus mendahulukan kepentingan dan kebaikan kita terlebih dahulu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema mempelai yang cantik, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil dari Yeskiel pasal 16. Siapa mempelai wanita dan pria dalam konteks ini? Nah, mempelai wanita adalah bangsa Israel sebagai umat Tuhan, lalu mempelai pria itu adalah Tuhan sendiri yang mengangkat dan memelihara Israel seperti suami yang setia. Leslie Allen dalam Word Biblical Commentary volume 28 halaman 236 mengomentari hal ini. Dia katakan, secara retoris pasal ini ditujukan kepada Yerusalem dan menggambarkannya dengan metafora seorang istri yang tidak setia yang harus menerima hukuman atas kejahatannya. Sementara nabi-nabi sebelumnya telah menggunakan metafora ini juga untuk menggambarkan keterikatan agama dan politik Israel pada abad ke-8 dan abad ke-7. Kisah dan kondisi mempelai wanita ini lahir sampai dia menikah, dan kemudian kita akan lihat maknanya. Kalau kita baca di dalam Yeskiel 16 ayat 4 sampai 5, kondisi awal dari perempuan ini ia adalah bayi perempuan yang dibuang ke dalam keadaan yang kotor, tak diinginkan dan hampir mati. Tetapi kemudian tindakan Tuhan mengambilnya, menyelamatkannya, memelihara dia sampai dewasa, lalu kemudian mengikat perjanjian pernikahan dengannya. Yeskiel 16 ayat 6 sampai 8. Apa yang menjadi hasilnya? Hasilnya, maka bayi perempuan yang dirawat dan dewasa ini diberi pakaian yang indah, diberikan perhiasan, dan menjadi sangat cantik. Yeskiel 16 ayat 9 sampai 14. Apa maknanya? Sebenarnya ini adalah gaya ilustrasi, adalah gambaran rohani tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari kondisi tidak berpengharapan, lalu kemudian Tuhan mengangkat umatnya, merawat, memuliakan umatnya sebagai miliknya yang sangat-sangat berharga. Mari kita lihat pengertian mempelai yang cantik
dalam konteks pelajaran sekolah Sabat. Apa maknanya wanita yang cantik? Minimal ada 3 hal yang menyebabkan mengapa wanita ini cantik. Yang pertama adalah cantik secara rohani. Bukan karena penampilan fisik, tapi karena kasih karunia Tuhan dan kemuliaannya yang dilimpahkan atas umatnya. Yeskiel 16 ayat 14. Yang kedua adalah cantik karena ditutupi oleh kebenaran Tuhan dan menjadi pantulan kasihnya kepada dunia. Dalam hal ini perempuan ini dikatakan cantik. Dan yang ketiga, cantik di mata sorga karena persekutuan dengan Allah dan hidup dalam hubungan perjanjian. Jadi inilah makna mengapa perempuan ini dikatakan perempuan atau mempelai yang cantik. Kemudian, apa tujuan dan makna diberikan perhiasan, pakaian lenan halus, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemberian ini? Nah, mari kita lihat tujuan. Tujuannya adalah simbolis. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memuliakan umatnya, memberkati mereka dengan kemuliaan dan keindahan yang daripadanya. Yang kedua, perhiasan dan pakaian indah ini melambangkan anugerah, melambangkan derajat, kemurnian, dan kebenaran Allah yang membungkus umatnya. Ada beberapa pelajaran untuk kita. Yang pertama, semua keindahan dan kemuliaan rohani kita itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Itu sebabnya gereja tidak boleh berbangga dan menjadi sombong. Yang kedua, kita tidak boleh menyombongkan atau menyalahgunakan berkat rohani itu, menurut Yeskiel 16 ayat 15. Francis Nicole dalam SDI Bible Commentary volume 4 halaman 628 mengomentari hal ini. Dikatakan, dibesarkan di puncak kemuliaan di bawah pemerintahan Salomo yang penuh kemurahan hati, Israel dalam kasus ini mulai percaya kepada kebesaran dan kemakmurannya. Salomo mulai bekerja untuk membuat Israel menjadi kerajaan yang besar dan kuat di antara bangsa-bangsa di bumi. Ia menandatangani kontrak dan aliansi dengan bangsa-bangsa lain yang secara langsung bertentangan dengan perintah Allah. Inilah yang akan terjadi ketika bangsa ini oleh karena kecantikannya, kemuliaannya, mulai melupakan suaminya yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dan syukur sebagai mempelai yang setia kepada Kristus, satu-satunya suami, gereja. Kita tiba pada pokok pembahasan selanjutnya mengenai Hosea's harlot wife. Nah, mengapa dan apa tujuan Allah menyuruh Hosea menikahi pelacur? Apa pengertian pelacur dalam konteks firman Allah di buku Hosea dan di buku Wahyu? Nah, saudaraku yang terkasih, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan yang kemudian menjadi pelacur. Hosea pasal 1 ayat 2. Tujuan utama Allah adalah menggunakan pernikahan ini sebagai gambaran hubungannya dengan Israel yang adalah umat pilihannya yang telah berulang kali bersinah secara rohani dengan dewa-dewa asing. Dalam konteks ini, Allah ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana dosa itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi juga tujuannya adalah Tuhan mau memberitakan kepada mereka tentang kasih-Nya yang tidak pernah berubah meskipun umatnya itu tidak setia. Di dalam Prophets and Kings halaman 278 di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan Hosea, Allah memberikan ilustrasi yang hidup tentang cintanya yang tak terbatas bagi Israel, meskipun mereka telah melakukan ketidaksetiaan yang besar. Kemudian, apa pengertian ini atau pengertian pelacur di dalam kitab Hosea dan di dalam kitab Wahyu? Mari kita lihat pertama di dalam kitab Hosea. Istilah pelacur dalam kitab Hosea ini merujuk pada ketidaksetiaan spiritual Israel kepada Allah. Di mana Israel di sini adalah sebagai istri Allah, telah meninggalkan perjanjian dengan Allah dan menyembah dewa-dewa lain seperti Baal. Dan ini adalah bentuk persinahan rohani di dalam kitab Hosea. Nah, bagaimana dengan kitab Wahyu? Di dalam kitab Wahyu ada kata pelacur Babel. Ini adalah
sebuah kata yang merujuk kepada gereja yang murtad, yang bersekutu dengan kekuatan politik untuk menindas umat Allah. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 17 ayat 4 sampai 6. Nah, kalau begitu, apa konteks pelajaran sekolah sahabat kita atau konteks firman Tuhan tentang pengertian persundalan rohani? Nah, saudaraku yang terkasih, persundalan rohani adalah bentuk ketidaksetiaan umat Allah dengan berpaling dari penyembahan yang murni kepada Tuhan, tetapi kemudian bersekutu dengan sistem atau kepercayaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ini mencakup kompromi-kompromi yang dilakukan dengan dunia. Di dalam Yeremia pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan, tetapi seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia kepadaku, hai kaum Israel. Di dalam The Great Controversy halaman 382 mengatakan, ketika gereja bersekutu dengan negara, ia kehilangan kekudusannya dan menjadi alat penindasan. Inilah persundalan rohani, menggantikan ketergantungan kepada Allah dengan kekuatan duniawi. Nah, kalau begitu, siapa yang melakukan persundalan rohani dan apa sebabnya? Dan apakah yang melakukan persundalan rohani dapat diterima kembali dalam pernikahan dan bagaimana caranya? Nah, saudaraku yang terkasih, persundalan rohani dapat dilakukan oleh bangsa, oleh gereja, bahkan juga individu yang percaya kepada Tuhan. Di dalam konteks perjanjian lama, Israel adalah contoh utama umat yang melakukan persinahan rohani dengan menyembah dewa-dewa asing seperti Ashitoret, kemudian Baal. Tetapi di dalam konteks gereja Kristen, gereja yang menyimpang dari kebenaran firman Allah dan mencampur adukan ajaran dengan tradisi dunia juga dianggap melakukan persundalan rohani. Tetapi saudara harus ingat, pribadi-pribadi kita juga yang telah mengambil komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita, yang telah membuat komitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi justru mengandalkan hal-hal yang bersifat duniawi, itu adalah persinahan rohani. Nah, oleh karena itu, apa penyebab terjadinya persundalan rohani? Di dalam konteks perjanjian lama, ada 5 paling sedikit. Yang pertama, kenapa sampai mereka melakukan persinahan rohani? Oleh karena adanya pengaruh budaya dan agama kafir. Terjadi pergaulan atau pernikahan kepada jemaat atau dengan agama-agama kafir, sehingga jemaat Israel ini atau bangsa Israel ini mereka terpengaruh dengan budaya-budaya kafir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasa tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yang ketiga, alasan kenapa mereka melakukan persinahan rohani, oleh karena mereka telah kehilangan pengenalan akan Allah. Kemudian yang keempat, mereka lakukan itu oleh karena keinginan mereka untuk menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan yang kelima, itu terjadi karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Matthew Henry's Commentary memberikan komentar bahwa keinginan Israel untuk menjadi seperti bangsa-bangsa lain adalah bentuk pemberontakan terhadap panggilan unik mereka sebagai umat pilihan Allah. Kemudian mari kita lihat di dalam konteks sekarang, bagaimana sampai seorang itu dapat melakukan persinahan rohani? Yang pertama itu bisa jadi oleh karena ketidakpuasan spiritual. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan Allah, maka mereka mencari pemenuhan di tempat lain. Itu bisa saja materi, kekuasaan, ataupun mungkin ajaran-ajaran sesat. Kemudian yang kedua, bisa saja itu terjadi oleh karena pengaruh dunia, pengaruh budaya yang ada di dalam masyarakat ini yang tidak sesuai dengan firman Allah dan kemudian mulai menyesatkan orang percaya. Terjadi penyesuaian dengan budaya-budaya duniawi. Kemudian yang ketiga,
Kenapa sampai kita bisa melakukan persinahan rohani? Oleh karena ada keegoisan di dalam hati kita. Sikap keras kepala, sombong, membuat orang menolak otoritas Allah. Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Kalau begitu, apakah yang melakukan persundalan rohani dapat diterima kembali dalam pernikahan? Jawabannya adalah ya. Allah selalu membuka pintu pertobatan bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Allah selalu menawarkan pemulihan melalui pertobatan. Hosea menebus Gomer di dalam Hosea pasal 3 ayat 1-3. Ini adalah lambang di mana kasih Allah itu membeli kembali umatnya. Penubuat di dalam Steps to Christ halaman 37 mengatakan, Allah tidak pernah menolak hati yang hancur. Darah Kristus adalah harga tebusan yang telah dibayar untuk membawa kita kembali ke dalam pernikahan rohani dengannya. Nah, tetapi saudaraku, di dalam kitab Wahyu, pelacur besar itu yang melambangkan sistem agama yang murtad dan korup, dapat dilihat bahwa tidak ada indikasi jika Babel akan dipulihkan. Sebaliknya, Alkitab menjelaskan nasib akhir dari Babel adalah kehancuran total. Kita bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 18. Namun, umat Allah yang masih terperangkap di dalamnya dipanggil untuk keluar. Wahyu pasal 18 ayat 4, dan dipulihkan di dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 829, di sana dikatakan bahwa seruan keluarlah dari Babel adalah undangan terakhir Allah bagi umatnya yang sesat untuk meninggalkan persundalan rohani dan kembali kepadanya. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan Ishak dan Rebeka atau Ishak dan Ribka. Bagaimana kisah Ishak memperoleh istrinya Ribka menurut Kejadian pasal 24? Dan apa pelajaran penting dari proses pernikahan ini? Secara singkat, di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1-11, Abraham mengutus hambanya yang paling tua bernama Eliezer ke negeri asalnya Mesopotamia untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya dengan sumpah. Ia tidak ingin Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Kemudian selanjutnya ayat 12-14 menjelaskan, Eliezer hamba Abraham berdoa supaya Tuhan menunjukkan wanita yang tepat lewat sebuah tanda, wanita yang menawarkan air kepada dia dan juga unta-untanya. Kemudian ayat yang ke-15-25, Ribka tiba-tiba muncul dan tanpa tahu tentang doa dari Eliezer, dia persis melakukan seperti yang didoakan. Dan itu dianggap sebagai jawaban dari Tuhan oleh Eliezer. Ayat 26-49, hamba itu Eliezer bersyukur lalu bertemu keluarga Ribka dan menceritakan misi perjalanannya. Yang kelima, ayat 50 dan 51, keluarga Ribka kemudian setuju dan Ribka dengan rela ikut untuk dinikahkan dengan Ishak. Kemudian ayat 63-67, Ishak bertemu dengan Ribka, membawanya ke kemah ibunya Sarah dan mengambilnya menjadi istrinya, dan Ishak mengasihi Ribka. Itulah secara singkat kisah bagaimana Ishak memperoleh Ribka dan menjadikannya istrinya. Nah, dari kisah ini kita melihat betapa pentingnya doa dan penyertaan Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan dalam pemilihan pasangan hidup bagi anaknya Ishak. Demikian pula Eliezer hambanya terus berdoa meminta petunjuk dan tanda dari Tuhan dalam pergumulan misinya menemukan pasangan bagi Ishak. Demikianlah dalam hal pemilihan pasangan, baik orang tua maupun anak. Kita perlu banyak berdoa dan terus memohon petunjuk serta penyertaan Tuhan. Itulah pelajaran yang pertama. Yang kedua, dalam pemilihan pasangan, karakter itu lebih penting daripada sekedar penampilan fisik luar. Salah satu permohonan Eliezer kepada Tuhan adalah untuk menunjukkan kepadanya wanita yang ramah dan rendah hati untuk menjadi istri bagi Ishak. Dan jawabannya terkabul melalui kehadiran Ribka yang rendah hati dan juga ramah. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting adalah persetujuan keluarga. Eliezer meminta persetujuan dari pihak keluarga Ribka untuk meminangnya. Demikian pula Ribka mau mengikuti perkataan dari orang tua dan keluarganya. Yang keempat, pentingnya rasa cinta dalam sebuah hubungan pernikahan. Ishak mencintai Ribka. Demikian pula Ribka mencintai Ishak.
Dan yang paling penting ialah bahwa selama kita berserah kepada Tuhan dalam doa, Dia akan menyertai, menuntun, dan memberikan pasangan yang terbaik dalam pernikahan. Dalam buku Conflict and Courage halaman 58, di sana pena inspirasi katakan bahwa jika ada satu topik yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan di mana nasihat dari orang-orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman harus dicari, itu adalah topik pernikahan. Jika Alkitab diperlukan sebagai nasihat, jika bimbingan ilahi harus dicari dalam doa, itu adalah sebelum mengambil langkah yang mengikat seseorang untuk seumur hidupnya. Nah, sekarang mengapa Abraham minta istri Ishak harus dari tanah asalnya? Dan apa pelajaran untuk kita saat ini? Alfa Omega Jilid 1 halaman 194 memberikan jawaban yang tegas terhadap hal ini. Penduduk Kanaan adalah penyembah berhala, dan Allah telah melarang kawin campur antara umatnya dengan mereka. Menyadari bahwa pernikahan seperti itu akan menuntun kepada kemurtadan, Abraham merasa takut akan akibat pengaruh-pengaruh jahat yang mengelilingi anaknya. Iman Abraham akan Allah dan penyembahannya kepada kehendaknya yang selalu menjadi kebiasaannya telah terpantul di dalam tabiat Ishak. Tetapi kasih anak muda itu sangat kuat dan dalam pembawaannya ia bersifat lemah lembut dan berserah. Jikalau dipersatukan dengan seorang yang tidak takut akan Allah, ia berada dalam bahaya mengorbankan prinsip demi keserasian. Di dalam pikiran Abraham, pilihan akan seorang istri bagi anaknya merupakan suatu hal yang amat penting. Ia menghendaki agar dia menikah dengan seorang yang tidak akan menuntun dia berpaling dari Allah. Abraham di sini sungguh memprioritaskan Allah dalam hal memilih pasangan bagi putranya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian pula para orang tua sekarang harus mengutamakan Allah dan kebenarannya karena pernikahan yang beresiko untuk mencemarkan nama Allah dan juga menghinakan kehendaknya tidak akan memenuhi maksud Allah bagi umatnya dalam memasuki pernikahan. Abraham sungguh memikirkan masa depan dan kebahagiaan anaknya Ishak dalam hal ini. Pelajaran pentingnya ialah demi kebahagiaan dalam pernikahan, hendaklah mencari pasangan yang mengikuti jalan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14 dan 15 mengingatkan kita, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema pelacur itu diadili. Apa pengertian pelacur itu dihakimi dalam Wahyu 19 ini? Pertanyaan pertama adalah siapa pelacur dalam konteks ini? Pelacur dalam Wahyu 19 melambangkan sistem agama palsu atau kekuasaan yang menyesatkan umat Tuhan. Sering juga disebut Babel di dalam Wahyu. Kita bisa lihat ini dalam Wahyu 17 sampai 18. Nah, kekuatan ini bersifat tidak setia kepada Tuhan dan menyatukan diri dengan kuasa duniawi untuk mendapatkan keuntungan dan kuasa. Kembali lagi Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 851 dan 852 mengomentari hal ini. Meskipun dalam satu pengertian Babel yang mistis dapat dianggap mewakili sistem-sistem agama yang murtad di sepanjang sejarah, tetapi Babel yang besar di dalam kitab Wahyu menunjuk dalam pengertian khusus kepada agama-agama yang murtad yang bersatu di akhir zaman. Pertanyaannya, mengapa dia dihakimi? Oleh karena perselingkuhan rohaninya, ia berpaling dari Tuhan dan menyesatkan banyak orang dan menumpahkan darah orang-orang kudus, menurut Wahyu 19 ayatnya yang kedua. Yang kedua, oleh karena dia menolak kasih karunia Tuhan dan memilih jalan pemberontakan. Siapa yang akan menjadi hakim dan kapan penghakiman ini akan dijatuhkan kepada perempuan pelacur ini? Yang pertama, hakimnya adalah Tuhan sendiri, oleh karena dia adalah hakim yang benar dan adil menurut Wahyu 19 ayat 2. Penghakiman ini terjadi pada akhir sejarah dunia, pada waktu Tuhan mengakhiri kejahatan dan memulihkan ciptaannya.
Francis Nicole, SDA Bible Commentary volume 7 halaman 871 mengomentari tentang masa atau waktu penghakiman ini dijatuhkan. Dia katakan, penghakiman secara harafiah atau tindakan menghakimi di sini dalam konteks ini tidak diragukan lagi adalah 7 malapetaka terakhir secara umum dan penghakiman Babel mistis secara khusus. Jadi ini adalah penghakiman pada waktu 7 malapetaka akan dicurahkan pada akhir zaman. Apa pelajaran bagi kita dari pasal ini? Yang pertama, Tuhan tidak akan selama-lamanya membiarkan kejahatan berkuasa. Penghakiman pasti akan datang. Yang kedua, kita dipanggil untuk setia kepada Tuhan, untuk menjauhi kompromi rohani, dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, kita tidak boleh tertipu oleh sistem dunia yang menentang Tuhan, karena akhirnya sistem ini akan dibinasakan. Selanjutnya kita melihat tema pernikahan di dalam Wahyu 21 ayat 2-3 dan bagaimana Allah mempertahankan hubungan kasih-Nya dengan umat-Nya, dengan gerejanya. Mari kita lihat yang pertama arti pernikahan dalam Wahyu 21 ayat 2-3. Yang pertama, pernikahan itu menggambarkan penyatuan kekal antara Allah dan umat-Nya. Yang kedua, Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan adalah simbol dari umat Allah yang ditebus dan disiapkan untuk hidup selama-lamanya bersama Dia. Dan yang ketiga, ini melambangkan pemulihan sempurna hubungan antara Tuhan dan manusia yang sebelumnya sudah rusak oleh karena dosa. Inilah makna dari pernikahan di Wahyu pasal 21. Bagaimana Allah sebagai mempelai pria ini mempertahankan pernikahannya, hubungan kasih-Nya dengan jemaat-Nya. Yang pertama, yaitu dengan kasih-Nya yang setia dan tak bersyarat, bahkan ketika umat-Nya tidak setia kepadanya, Allah tetap setia. Yang kedua, dengan cara Kristus menyerahkan dirinya, menyerahkan segala-galanya untuk menebus mempelai perempuannya, yaitu gerejanya, umatnya, sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dan yang ketiga, Ia memelihara hubungan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan, dengan kasih yang tidak berubah, hingga umatnya yang dibawa kembali kepadanya untuk selamanya pada akhirnya mengasihi Dia dengan kasih yang tulus. Apa pelajaran dan harapan bagi kita yang bisa kita temukan melalui pelajaran ini? Minimal ada 3 pelajaran. Yang pertama, kasih Tuhan itu selalu lebih besar dari kegagalan kita. Ketika kita datang bertobat, Dia setia menerima dan memulihkan kita. Yang kedua, ada harapan dan ada jaminan bagi mereka yang tetap setia bahwa mereka akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan atau kematian. Wahyu 21 ayat 4. Dan yang ketiga, kita semua dipanggil untuk menjadi mempelai yang setia. Tidak cukup hanya menjadi anggota gereja, tapi harus menjadi anggota yang setia, yang menjaga hubungan rohani yang murni dengan Tuhan kita. Kita tiba pada pendalaman. Menurut pelajaran sekolah Sabat, bagaimana cara kita mendapat atau mengerti nubuatan Alkitab? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk dapat mengerti nubuatan di dalam Alkitab. Yang pertama, kita harus menggunakan konteks Alkitabiah secara keseluruhan. Biarlah Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Untuk memahami nubuatan, kita harus kembali kepada konteks Alkitabiah. Nubuatan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan peristiwa-peristiwa sejarah, kemudian teologi, dan bahkan janji-janji Tuhan yang diberikan sendiri itu, yang diberikan di dalam Alkitab itu sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 dikatakan, semua kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk pengajaran. Nubuatan harus dipahami dalam konteks keseluruhan Alkitab, bukan diambil secara
terpisah. Kemudian yang kedua, pada saat kita mau belajar tentang nubuatan, kita harus menghormati narasi sejarah sebagai peristiwa yang nyata. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 mengatakan bahwa peristiwa sejarah Israel itu adalah contoh untuk pengajaran orang percaya. Kemudian yang ketiga, di saat belajar nubuatan kita harus menghindari alegori yang berlebihan. Saudaraku yang terkasih, 2 Petrus 1 ayat 20-21 menjelaskan bahwa nubuatan tidak boleh ditafsirkan secara pribadi, tetapi harus melalui bimbingan Roh Kudus. Kemudian yang keempat, kita perlu memahami jika Tuhan tidak mengungkapkan segala sesuatu kepada manusia. Ulangan pasal 29 ayat 29, yang tersembunyi adalah bagi Tuhan atau bagi Tuhan Allah kita, tetapi yang dinyatakan adalah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi ada hal yang memang sama sekali kita mau belajar bagaimanapun itu kita tidak dapat mengerti karena ada yang diungkapkan tetapi ada yang tidak diungkapkan. Ini menegaskan bahwa kita hanya perlu fokus pada apa yang telah diungkapkan oleh Tuhan, bukan mencoba untuk mengerti semua, bahkan sampai menebak hal-hal yang telah disembunyikan bagi kita. Nah, saudaraku, berbicara mengenai metode belajar nubuatan, Gereja Masih Advent Hari ke-7 menekankan pentingnya metode hermeneutika historis gramatikal, yaitu memahami nubuatan dalam konteks sejarah, bahasa asli, budaya, dan juga hubungannya dengan rencana keselamatan. Di dalam belajar nubuatan ada 4 pendekatan. Yang pertama disebut dengan preteris. Ini adalah pendekatan yang percaya bahwa nubuatan Alkitab sudah terjadi di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, futuris. Ini percaya bahwa nubuatan Alkitab belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi pada akhir zaman, pada masa depan. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah historisis. Ini pendekatan percaya bahwa nubuatan Alkitab itu sudah terjadi, sementara terjadi saat ini, dan akan terjadi lagi di masa yang akan datang di dalam sejarah. Dan yang keempat adalah idealis. Percaya bahwa nubuatan Alkitab tidak ada hubungannya dengan sejarah dan hanya bersifat simbol yang sementara menggambarkan pergumulan orang Kristen sehari-hari. Nah, saudara, dari 4 pendekatan ini, gereja kita percaya dengan historisis, bahwa nubuatan Alkitab itu sudah terjadi, sementara terjadi, dan akan terjadi di masa depan. Nah, kalau begitu, mengapa banyak digunakan metafora dalam kisah pernikahan? Ada alasan teologis mengenai hal ini. Yang pertama, simbol perjanjian dan kesetiaan. Hosea pasal 2 ayat 19-20, pernikahan ini menggambarkan hubungan Allah dan Israel yang penuh dengan kesetiaan. Efesus pasal 5, 25-27, Kristus sebagai mempelai laki-laki yang menguduskan gereja, yaitu mempelai perempuan. Jadi ini adalah simbol perjanjian dan kesetiaan antara Allah dan umatnya. Kemudian yang kedua adalah eskatologi dan pengharapan. Wahyu pasal 19 ayat 7-9, pesta pernikahan anak domba ini melambangkan penyempurnaan rencana Allah di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, kenapa menggunakan metafora? Karena ini adalah lambang dari keintiman dan persatuan. Kejadian pasal 2 ayat 24, pernikahan manusia mencerminkan persatuan rohani antara Kristus dan umatnya. The Desire of Ages halaman 149 mengatakan, pernikahan di Kana, Yohanes pasal 2, menunjukkan bahwa Kristus menyediakan kelimpahan untuk gerejanya yang akan mencapai kepenuhan dalam pesta pernikahan sorgawi. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita diskusikan dan pelajari bersama, apa pelajaran dari Images from Marriage atau gambaran dari pernikahan yang dapat diterapkan agar kehidupan rohani meningkat, terlebih pernikahan bisa langgeng? Pernikahan adalah gambaran dari hubungan Allah dengan umatnya. Di dalamnya kita belajar tentang kasih Allah yang kekal dan tiada bersyarat. Kasih yang memberi bukan menerima, berkorban bukan mementingkan diri sendiri. Sudahkah dalam kehidupan pernikahan kita mempraktekkan kasih yang sama dengan kasih Kristus? Kristus ingin terus bersama dengan umatnya walaupun kita sering berkhianat dan tidak layak baginya. Namun Dia telah menebus kita dengan pengorbanannya sendiri. Membayangkan hal ini tentu
akan menguatkan kerohanian kita. Gambaran ini jelas dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22-26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami istri yang terus mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip sederhana ini, dengan pertolongan Tuhan akan terus bertumbuh bersama secara rohani dan semakin langgeng dalam pernikahan. My Journey to Life, step 14, marriage, halaman 3, untuk menjadi satu daging, dua orang harus benar-benar setia satu sama lain dan berdiri bersama pasangannya melawan apapun yang dapat merusak persatuan mereka. Untuk menjadi satu daging, dibutuhkan kasih yang aktif dan terus-menerus, yang tidak akan menyerah dalam menghadapi rintangan yang besar terhadap keharmonisan pernikahan mereka. Sekarang apa langkah pernikahan yang retak kemudian menjadi sempurna, baik secara fisik maupun secara rohani? Langkah pertama ialah pengampunan. Pengampunan ini melibatkan tindakan sadar akan kesalahan, mengakui, memohon maaf, dan mau merubah kesalahan atau memperbaiki diri. Yang kedua ialah penerimaan. Menerima pasangan dalam segala kekurangan dan mau membantunya untuk sama-sama memperbaiki dan memperbaharui apa yang kurang. Dan yang paling penting, langkahnya adalah kasih yang memungkinkan pengampunan dan penerimaan. Kolose pasal 3 ayat 13-15. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi demikianlah prinsip yang harus dilaksanakan agar pernikahan yang retak boleh bertumbuh menjadi sempurna, baik fisik maupun secara rohani. Testimonies for the Church, volume 7 halaman 46 mengatakan, jadikanlah Kristus sebagai yang pertama dan terakhir dan yang terbaik dalam segala hal. Terus memandang Dia, dan kasihmu kepadanya setiap hari akan menjadi semakin dalam dan semakin kuat ketika kasihmu itu diuji dengan ujian. Dan ketika kasih Anda kepadanya meningkat, kasih Anda kepada satu sama lain akan bertumbuh lebih dalam dan kuat. Mari kita biarkan Kristus tinggal di dalam diri kita, untuk kita boleh merasakan kasih-Nya setiap hari, supaya kita boleh bertumbuh dalam mengasihi pasangan kita, suami istri satu dengan yang lain, supaya hubungan pernikahan kita bertumbuh dan perlahan-lahan menjadi sempurna seperti yang diinginkan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami dan memberikan kepada kami pengertian yang benar akan kehendak-Mu, serta memampukan kami di dalam kehidupan pernikahan kami secara khusus untuk dapat mempraktekannya. Tuhan tolong kami agar dalam setiap kelemahan kami boleh menjadi gambaran Kristus melalui pernikahan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkatilah kami semua dan ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Aku tak cinta dunia dan kekayaannya, hanyalah surga-Mu yang tempat yang bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab hayat di surga yang bakal? Adakah tertulis namaku di
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat yang diberkati Tuhan ini, kami datang menghadap tata hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Tetapi apabila kami bersekutu dengan Tuhan, kami akan dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup, pergumulan yang kami hadapi sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, pada hari Sabat yang diberkati Tuhan ini, ketika kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan menerima kami. Ampuni kami atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, melanggar perintah-perintah Tuhan. Layakkanlah kami pada hari Sabat ini Tuhan, sucikan kami, bersihkan kami, dan biarlah Tuhan kami dapat disatukan dengan Tuhan pada saat yang diberkati Tuhan ini. Ketika kami datang dalam berbagai macam pergumulan, kami rindu dikuatkan lewat firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa kiranya firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilson Tambuwon menguatkan iman kami. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan kami umat Tuhan yang mendengarkan dapat mengerti dan mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini sementara menyaksikan siaran ini dalam pergumulan masing-masing. Apapun pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan iman mereka, berikan pengharapan. Yang sementara mengalami masalah-masalah di dalam keluarga, keuangan, pekerjaan, apapun itu, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dari surga. Apapun yang kami rasakan saat ini, kami percaya bahwa ibadah ini, Tuhan hadir dan akan menguatkan kami. Dan kami percaya di akhir dari penyiaran ini, kami boleh mendapatkan sukacita, kekuatan di dalam Tuhan yang telah memanggil kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Surrender.
Shalom. Selamat hari Sabat bagi seluruh saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada hari Sabat yang suci ini, kami akan mendengarkan firman kebenaran. Urapi kami, jamah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang kami akan terima, itu boleh memberikan berkat-berkat rohani bagi kami semua. Sehingga kami boleh merasakan sukacita kebahagiaan oleh firman-Mu di hari Sabat yang suci ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga boleh menjadi saluran untuk menyampaikan firman kepada seluruh saudara-saudara dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, saya percaya ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Hal yang paling penting adalah manakala kita bisa menyenangkan hati orang lain. Apakah itu pasangan hidup saya, istri saya, atau suami saya, ataupun anak-anak saya, bahkan cucu kita bisa lakukan apa saja demi untuk menyenangkan hati mereka. Bahkan juga di tempat kita bekerja, kita melakukan sesuatu menyenangkan hati mereka. Namun pada saat ini, saya ingin mengajak kepada kita semua merenungkan akan firman Tuhan. Dan dengan judul, perbuatlah itu untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Alkitab, ada di dalam kitab Injil, ada kitab Matius, kitab Markus, dan kitab Yohanes mencatat sebuah kisah. Matius 26 ayat 6-13, Markus 14 ayat 3-9, dan Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Dengan judul perikopnya, Yesus diurapi. Nah, dalam kisah ini, Markus 14 ayat 3-9 disebutkan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Lalu kemudian ketika mereka sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan yang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Inilah sebuah peristiwa yang terjadi di rumah daripada Simon, orang Betania itu. Ada seorang perempuan ketika mereka sedang makan, dia datang lalu kemudian memecahkan sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Dan dia pecahkan leher daripada buli-buli itu, lalu kemudian dia mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus. Dan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, wanita itu disebutkan namanya adalah Maria. Wanita itu bernama Maria. Selanjutnya, saudara-saudara, dia memiliki botol yang harum ini, parfum yang sangat mahal, dan disebutkan oleh Yudas dalam firman Tuhan, harga daripada minyak itu nilainya sama dengan gaji setahun penuh, atau rata-rata pada masa itu, yaitu 300 dinar. Saudara-saudara,
Kalau saja 1 tahun 365 hari, maka dikurangi dengan hari-hari ibadah, hari libur, maka 1 dinar itu, dan untuk 1 tahun, benar yang disebutkan 300 dinar sekitar saudara-saudara harganya. Dan jumlahnya cukup mahal. Kalau saja dirupiahkan sekarang ini, bila mana dihitung, maka jumlahnya bisa mencapai 60-an juta. Harga 1 botol minyak narwastu yang harum ini. Dan apa yang dilakukan? Dia memecahkannya. Dia menuangkannya ke kaki dan kepala Yesus. Lalu disebutkan oleh seorang yang bernama Yudas, salah satu murid Yesus, bahwa hal yang dia lakukan ini, dia mengkritisi, dia menyebutkan ini pemberosan. Semua orang juga setuju sependapat dengan Yudas. Dan saya bayangkan saja saudara-saudara, kalaupun saya dan saudara-saudara saat itu bersama-sama di tempat itu, kita saja bisa sependapat dengan Yudas. Bagi mereka itu benar. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus katakan ketika mereka mengkritisi perbuatan wanita atau Maria ini? Dalam Markus 14 ayat yang ke-6 disebutkan, Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Begitu penting kata-kata Yesus ini. Ketika mereka mengkritisi perbuatan perempuan ini, Maria ini, justru Yesus berkata, biarkanlah dia, biarkanlah wanita itu melakukan hal ini kepadaku. Kenapa kamu menyusahkan dia? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Cara berpikir Tuhan berbeda dengan cara berpikir orang-orang pada waktu itu, bahkan mungkin kita sekarang ini. Apa yang dilihat Tuhan berbeda dengan yang manusia lihat. Dalam Alkitab ada banyak kisah yang kita bisa baca dan kita sudah ketahui. Bagaimana bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Musa dia hanya dengan menggunakan tongkatnya, dan Musa dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Ada perkara besar yang Tuhan tunjukkan lewat tongkat Musa, dan menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh-musuh ketika dia berada di istana Firaun. Daud, dia bisa mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 hanya dengan menggunakan kata pel. Saudaraku, kriteria penilaian hidup bukanlah apa yang kita pikirkan dan bukan apa yang orang katakan, tetapi apa yang Yesus katakan. Ingat baik-baik itu. Sehingga pertanyaan yang penting bagi kita sekalian adalah, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, Tuhan, perbuatan apa yang saya dapat lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Renungkanlah pertanyaan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pernahkah kita juga rindu untuk mendapat jawaban dari Yesus yang sama seperti yang disampaikan kepada wanita tadi yang sudah mengurapi dia? Dia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Dan Yesus pun kita semua rindu untuk mendapatkan, menerima, mendengarkan perkataan Yesus seperti yang disampaikan kepada wanita itu. Kalau saudara rindu, ada 3 hal yang penting, yang sederhana, yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, harus kita lakukan yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Dan Maria melakukan itu ketika dia berada di rumah daripada Simon ini. Apa yang dia lakukan? Suasana yang tidak baik dan tidak menyenangkan sebenarnya. Mereka sedang makan. Di situ ada Lazarus, ada Marta di situ, di Betania. Dan ketika mereka
sedang makan, kesempatan itu Maria melihat harus dia lakukan, dan dia melakukannya. Yesus tidak menilai orang dari seberapa banyak yang mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan. Dia menilai kita dari kesempatan yang ada di tangan kita atau yang kita miliki. Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita miliki untuk menyenangkan Tuhan? Kesempatan yang harus kita lakukan. Maria lakukan itu, saudara-saudara sekalian. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Tidak banyak orang seperti Maria melakukan hal ini oleh karena kesempatan yang ia miliki. Satu-satunya hal yang Tuhan harapkan dari kita adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena mungkin alasan saya tidak memiliki karunia, saya tidak memiliki talenta, dan hanya datang duduk dan diam dalam gereja. Tapi Tuhan mau, saudara-saudara, apa yang kita miliki ini, mari kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, supaya kita merasakan seperti yang dialami oleh Maria, mari kita lakukan segala sesuatu dengan maksimal. Di Markus 14 ayat 8 dikatakan, Yesus berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Maria melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dia melakukan dengan maksimal. Maria tidak hanya melakukan apa yang dia bisa, tetapi dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apa yang dia lakukan? Maria lakukan. Dia memecahkan tempat minyak wangi itu. Maria harus mencurahkan semuanya. Dia tidak hanya memberikan sedikit-sedikit. Kalau saja kita yang memiliki minyak yang harum itu, saudara-saudara. Minyak yang mahal, minyak narwastu itu. Dia sangat mahal. Saya membuka dalam komentar Alkitab yang lain. Mengapa minyak narwastu itu mahal? Karena minyak itu hanya ada di India. Sehingga ketika mau membawa, itu sangat mahal. Dan itu hanya digunakan untuk orang-orang yang besar, raja, para imam. Dan begitu berharga, mahal dia. Tapi Maria, ketika dia memiliki itu, dia mencurahkan semuanya, dia pecahkan leher daripada buli-buli itu. Semuanya dia curahkan kepada Yesus. Dia berikan, dia curahkan di kaki Yesus, saudara-saudara. Dan Maria melakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan setengah-setengah. Dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah. Kalau saja saya dan saudara-saudara memiliki minyak parfum yang mahal, kita bisa hanya menggunakan sedikit-sedikit. Kalaupun orang mau minta pun kita kasih minyak yang murah, saudara. Tapi Maria, dia melakukan dan memberikan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan tidak menghakimi kita berdasarkan apa yang telah saya lakukan, tetapi berdasarkan apa yang dapat saya lakukan. Bukan berdasarkan apa yang telah saya capai, tetapi apa yang dapat saya capai. Bukan menjadi seperti apa saya, tetapi menjadi apa saya jika saya telah menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dalam hidup saya. Kita harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan dalam segala hal adalah sudah paling maksimal yang dapat kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan apa yang dialami oleh Maria? Dia telah melakukan yang terbaik untuk Yesus, menyenangkan Yesus. Lakukan itu sekarang, saudara-saudara. Lakukan itu sekarang, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Maria? Mungkinnya sekedar ungkapan terima kasih atau ucapan syukur. Dia tidak mengerti apa yang terjadi saat itu.
Ayat yang ke-8 pun di bagian akhir tadi. Markus pasal 14. Dia meminyaki Yesus untuk kematiannya. Maria sudah melakukannya. Dia sudah lakukan itu kepada Yesus. Satu yang sangat berharga. Apa yang kita lakukan kadang tidak mengerti pada saat itu. Tetapi kita akan tahu akhirnya bahwa tindakan sederhana yang kita lakukan berdampak besar di kemudian hari. Jangan tunggu saudara kata terlambat. Penyesalan itu di belakang. Kita tidak tahu apa yang kita buat. Maria pun tidak tahu apa hasilnya, apa yang akan dia peroleh, apa yang dia lakukan. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan oleh sebab itu, saudara lihat, apa yang dilakukan Maria. Dia lakukannya. Dan dia mengingat kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Seorang penulis rohani dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 183, paragraf yang keempat. Ini komentarnya. Kristus bergembira melihat kerinduan Maria yang sungguh-sungguh, hendak melakukan kehendak Tuhannya. Ia menerima kelimpahan kasih murni yang tidak dipahami dan yang tidak mau dimengerti oleh murid-muridnya. Kerinduan yang ada pada Maria untuk melakukan pelayanan ini bagi Tuhannya lebih bernilai bagi Kristus daripada segala minyak yang berharga di dunia ini. Karena hal itu menyatakan penghargaannya akan penebus dunia. Kasih Kristuslah yang menggerakkan dia. Keistimewaan tabiat Kristus yang tidak taranya memenuhi hatinya, hati Maria. Minyak itu melambangkan hati si pemberi. Saudara-saudara, minyak itu melambangkan hati si pemberi. Dan Maria, dia sudah memberikan minyak sepenuhnya. Tidak dengan setengah-setengah. Dia berikan sepenuhnya. Dia curahkan di kaki Yesus. Dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Dan itulah, minyak itu melambangkan hati si pemberi. Dan hasilnya, hasil dari perbuatan Maria. Maria melihat parfum mahal itu saat itu jatuh dari kakinya ke lantai. Tidak ada pikiran lain dari Maria. Dia membuat handuk dari rambutnya. Yohanes pasal 12 ayat ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ingat baik-baik. Ketika dia mencurahkan minyak itu, maka yang harum bukan hanya Yesus saja, tetapi seisi rumah itu menjadi harum. Dan ketika Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, keharuman yang ada pada Yesus sekarang ada pada Maria. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Maria. Yang pertama hasilnya, seisi rumah saudara-saudara akan berbau harum. Bahkan Maria pun ikut menjadi harum. Yang dimana keharuman melambangkan hati daripada si pemberi. Tabiat daripada si pemberi. Dan tabiat Yesus itu pun berpindah kepada Maria. Bukan cuma Maria, tapi seisi rumah yang ada dalam keluarga kita. Masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun akan menerima itu. Bukan dengan hanya dengan cara otomatis saja, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan tabiat Kristus akan berpindah kepada kita semua juga. Dan pada saat ini, hasil daripada perbuatan Maria, dia tidak mengetahui hasilnya saudara-saudara. Apa yang telah dia curahkan pada Yesus, kembali kepadanya. Dan Maria berbau seperti Tuhannya. Apapun yang telah kita curahkan kepada Yesus akan selalu kembali kepada kita. Kalau kita percaya, ketika menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kepada siapa saja, di gereja, di mana pun kita berada. Saya percaya, Tuhan akan kembalikan berkat secara otomatis kepada kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kita akan mengalami kecurahan berkat Tuhan, sebagaimana kita sudah lakukan untuk Tuhan kita. Pada saat ini,
masing-masing kita memiliki minyak yang harum. Ukuran menyenangkan Tuhan berbeda dengan manusia, saudara-saudara. Sehingga siapkah kita memecahkan botol parfum kita supaya karumannya menjadi berkat bagi banyak orang dan yang pasti akan kembali pada kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bahkan bukan cuma di dunia ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita punya kerinduan kalau Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara melakukan menyenangkan Tuhan, memiliki tabiat Kristus yang mulia dalam diri kita ini. Saya percaya, saya dan saudara-saudara akan menerima upah kehidupan kekal bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, bersyukur pada hari Sabat-Mu yang kudus dan diberkati ini. Kami boleh menerima akan firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan menyenangkan Tuhan. Dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami semua. Kehidupan Kristus akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami disiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkatilah seluruh saudara-saudara dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Allah Bapa, bahkan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa dicurahkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka senantiasa akan merasakan kasih Tuhan. Dan kami lebih setia kepada Tuhan. Sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang, kami disiapkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami semua dan sudah menjawab doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, pandang Yesus Juru Selamat, Ia selalu dekat. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja
He'll make them proud.